Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Kita akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita telah merasakan bagaimana Tuhan telah memimpin kita, memelihara kita 1 minggu yang lalu. Dan pada pagi hari ini mari kita memuji dengan sungguh-sungguh dalam kemenangan iman nomor 33. Allah telah hentar kita. Allah telah hentar kita dalam minggu yang lalu. Mari kita berhimpun di rumahnya berteduh. Inilah hari indah, lambang perhentian kekal. Inilah hari indah, lambang perhentian kekal. Bila kami anugerah demi namanya Yesus, selamatkan dari dosa, tolonglah ya penebus. Segala beban diserahkan dalam Dikau sentosa. Segala beban diserahkan dalam Dikau sentosa. Dekatlah pada kami yang memuji nama-Mu. Dalam rumah-Mu ini nyatakan kemuliaan-Mu. Berilah kami rasalah bayang perhentian kekal. Berilah kami rasalah dalam perhentian kekal. Moga Injil bawakan selamatan penghiburan, anugerah tak terhingga yang cemar disucikan. Tetapkan iman kami sampai di hadirat-Mu. Tetapkan iman kami sampai di hadirat-Mu. Kita berdoa. Bapa yang berada di surga, Bapa yang penuh dengan kasih, pada pagi hari ini Bapa, kami datang kepadamu. Engkau mengurapi kami secara khusus Tuhan dalam ibadah ini. Biarlah apa yang kami lakukan pada pagi hari ini, dalam puji-pujian kami, hati kami, penyerahan diri kami di hadapan Tuhan, kami mohon Engkau mengurapi. Hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu yang Kau utus buat kami pada pagi hari ini, Tuhan akan mengurapi secara khusus. Terima kasih Tuhan, berkati penyembahan kami dari awal hingga akhir. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan di dalam kemenangan iman nomor 157. Haleluya, puji Tuhan.
Kita telah dihantar oleh Tuhan 1 minggu yang lalu. Kita patut memuji Tuhan. Pujian hormat pada anak Allah, bagi selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gema. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Hai ucap sekarang dengan bernyanyian, terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gema. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Segala saleh yang membuka hati, oleh karena imannya terima roh suci. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gema. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Pembacaan Alkitab oleh Saudara Kevin Giovanni. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-16. Saya ulangi, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan karena telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati.
Puji Tuhan, 1 minggu telah kita dipimpin oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan pada saat inilah kita akan memberikan persembahan yang indah, perpuluhan yang indah buat Tuhan yang kita kasihi. Kita akan memuji Tuhan dalam kemenangan iman nomor 97. Pakai hidupku, ya Tuhan. Hidupku telah diserahkan kepadamu ya Tuhan, pakai akan tanganku, berbuat kehendak-Mu, berbuat kehendak-Mu. Pakai akan kakiku, turutlah perintah-Mu, pakai suaraku nyanyi, nama Rajaku puji, nama Rajaku puji. Pakai akan mulutku, mengabarkan Injil-Mu, pakai emas dan perakku, semuanya milik-Mu, semuanya milik-Mu. Pakai segala waktuku untuk kemuliaan-Mu, segenap hidupku berikan, Tuhan saja gunakan, Tuhan saja gunakan. Kita akan datang dalam doa syafaat. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Musa Unya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa, menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Saya pimpin kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini atas berkat pimpinan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti acara ibadah kami dalam ibadah Raya Minggu pagi hari ini. Terima kasih. Kami juga bersyukur karena kami telah diberkati oleh Tuhan dalam segala aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami sepanjang minggu ini, hingga kami dapat menyelesaikannya, melaksanakannya dengan baik. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami dalam kebutuhan hidup kami sehari-hari, sehingga kami tetap merasakan kecukupan dalam kebutuhan sehari-hari. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan, kami telah mempersembahkan berkat yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui jemaat ini. Kami berdoa agar Tuhan memberkati persembahan kami ini sehingga dapat dipergunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan kelanjutan pekerjaan Tuhan di dalam jemaat ini. Hamba mohon Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang telah dengan senang hati, dengan sukacita dan sukarela mempersembahkan berkat ini untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kami yakin mereka akan terus hidup dalam kecukupan ataupun dalam berkelimpahan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Berkatilah usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, sehingga mereka akan tetap bekerja dengan baik di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk badan pengurus jemaat yang menggunakan, mengatur penggunaan ini. Tuhan memberkati supaya setiap mata uang yang telah dipersembahkan dapat bermanfaat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga bersyukur kepada Tuhan karena ada beberapa anak Tuhan yang Tuhan telah berkati, yaitu mereka telah mencapai usia, bertambah usia mereka 1 tahun dalam minggu yang akan datang ini. Terima kasih banyak. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga akan terus memberkati mereka yang berulang tahun kelahiran dalam minggu akan datang ini.
Tuhan tuntun dan pelihara mereka dalam kehidupan mereka sehari ke sehari, sehingga mereka akan tetap sehat dan kuat dan dapat menjalani hidup mereka setahun yang akan datang dengan pertolongan Tuhan. Juga yang berulang tahun pernikahan, kami juga bersyukur dan Tuhan akan memberkati mereka dalam rumah tangga, kehidupan mereka selanjutnya, baik sebagai suami, sebagai istri, anak-anak, cucu-cucu dalam rumah tangga mereka. Tuhan memberkati. Tuhan lindungi mereka dari kuasa kegelapan, sakit penyakit, dan hal-hal membahayakan mereka. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Tuhan, kami mau menaikkan syafaat kami ke hadapan hadirat Tuhan. Pertama, kami mau berdoa untuk kami sebagai tim pengembalaan yang ada di jemaat ini. Baik hamba-Mu, Pendeta Wesley dan Tison, dan seluruh badan pengurus jemaat, badan pengurus setiap unit pelayanan yang ada, kelompok-kelompok doa, panitia pembangunan, panitia hari-hari besar dalam jemaat kami untuk periode 2020 dan 2021. Kami doakan agar Tuhan memberkati semua unit ataupun komponen pelayanan ini. Berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kerjasama yang baik dalam melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga melalui pelayanan kami bersama, umat Tuhan, jemaat Tuhan akan terus bertumbuh dalam iman mereka, menjadi dewasa, sehingga mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh bermacam-macam permainan palsu atau ajaran-ajaran yang akan menyesatkan mereka. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, perkarya dan perkawan lansia. Berkatilah kami sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Tuhan tolong kami supaya kami tetap hidup bersatu dalam jemaat kami, supaya kami tetap bersama-sama ambil bahagian dalam pelayanan untuk terus meningkatkan kualitas iman di dalam jemaat ini. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk program-program kami dalam pembangunan di jemaat ini. Kami berdoa untuk rencana pembangunan rumah ibadah yang baru di lokasi Gunung Keluak ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Usaha-usaha panitia bersama dengan badan pengurus jemaat untuk mencari dana untuk pembangunan ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami membutuhkan dana kurang lebih 7 miliar untuk pembangunan ini. Dengan kemampuan kami tidak ada daya, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah makanya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai pelayanan pekerjaan ini, maka oleh sebab itu kami mohon pertolongan Tuhan kepada kami, sehingga dengan anugerah Tuhan, dengan pertolongan Tuhan kami akan mendapat dana yang cukup untuk melaksanakan pembangunan ini ya Tuhan. Dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang sudah dengan senang hati selama ini telah memberikan persembahan mereka, Tuhan memberkati mereka, limpahkan berkat-berkat-Mu atas pelayanan mereka ataupun kerjasama mereka dalam memberikan dana untuk pembangunan ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk program kami di bidang pelayanan penginjilan. Berkati Bapak Pendeta Darius yang kami utus di Rantau Buddha Kaltengsel. Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan. Berikan dia hikmat dan budi, kesehatan, keberanian untuk terus memberitakan Injil-Mu. Sehingga akan ada jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Bapak. Orang-orang yang sudah percaya di sana Tuhan tolong mereka supaya mereka terus bertumbuh dalam iman, pengenalan mereka akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di dalam organisasi Gereja Kami Injil. Kami berdoa untuk badan pengurus pusat yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Ronda. Demikian juga setiap wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia, daerah-daerah sampai ke jemaat lokal, gembala-gembala, asisten gembala, para penginjil, dan juga guru-guru yang mengajar di sekolah teologi. Tuhan memberkati kami sebagai hamba-hamba-Mu, baik sebagai pengurus di organisasi, baik kami yang di lapangan sebagai gembala, asisten dan penginjil, guru-guru, sekolah teologi. Tuhan memberikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, karuniakan kami hikmat dari Tuhan
untuk bertindak dalam pelayanan kami. Sehingga apa yang kami lakukan dalam pelayanan ini akan terus memberikan pembangunan bagi tubuh Kristus ini untuk dewasa dalam imannya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Program-program yang telah dicanangkan oleh masing-masing jajaran gereja kami itu memberkati supaya dengan pertolongan Tuhan kami dapat melaksanakannya bersama. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk khusus program penginjilan nasional. Kami doakan penginjilan di Sumatera, ada 12 tenaga misionaris yang dikirim ke sana. Memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, berikan mereka kuasa, keberanian, hikmat dan budi untuk memberitakan Injil, sehingga melalui pelayanan mereka akan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Demikian juga pelayanan penginjilan di luar negeri, di Hong Kong, di Taiwan. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang telah diutus ke tempat ini. Tuhan urapi mereka, lengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka juga dapat dipakai oleh Tuhan untuk menghantar jiwa-jiwa baru percaya kepada Engkau ya Tuhan. Segala tantangan, hambatan, persoalan yang mereka hadapi dalam pelayanan, kami percaya bahwa Tuhan memberikan mereka kemampuan sehingga mereka dapat melewatinya dengan baik. Tuhan, terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Berkatilah mereka yang berkeluarga, istri, anak-anak. Tuhan tolong mereka. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami berterima kasih negara kami tetap eksis sampai pada hari ini. Walaupun pada akhir-akhir ini negara kami dilanda dengan COVID-19, tetapi kami bersyukur karena pemerintahan kami tetap melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik sebagai pemimpin dalam negara dan bangsa kami. Untuk itu kami doakan upaya-upaya mereka untuk mengendalikan penyebaran virus corona ini, untuk menghentikan mata rantai penyebaran virus corona ini. Kami doakan agar Tuhan menolong mereka sehingga mereka mampu melaksanakannya, sehingga mata rantai penularan virus corona ini dapat dihentikan di negara kami dan kami boleh kembali kepada situasi yang normal. Demikian juga seluruh lapisan masyarakat agar Tuhan memberkati supaya mereka dapat mentaati ketentuan yang berlaku, terutama protokol kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga dengan demikian kami bersama-sama dapat berpartisipasi untuk memutus mata rantai penularan virus corona di negara dan bangsa kami. Usaha-usaha pemerintah untuk terus mengendalikan ekonomi negara kami, memberkati mereka supaya mereka diberikan hikmat untuk mengendalikannya, sehingga kami tetap eksis dalam perekonomian kami, kebutuhan kami, sehingga kami tetap hidup dalam kecukupan selalu. Tuhan, terima kasih Bapa. Pihak keamanan, Tuhan memberkati mereka dalam terus menjaga keamanan negara bangsa kami, mampukanlah mereka sehingga mereka tetap memberikan sumbangsi yang terbaik untuk keamanan negara dan bangsa kami ini. Tenaga medis atau para dokter perawat yang menangani orang-orang yang tercover dengan virus corona ini, merawat, berikan mereka kemampuan, hikmat dan budi sehingga mereka dapat menolong orang-orang yang sakit, menyembuhkan mereka dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan juga Tuhan lindungi mereka dari penularan virus corona ini sehingga mereka juga dapat dipakai untuk menolong orang-orang yang tercover dengan virus corona ini. Tuhan, terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibadah kami selanjutnya, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, siapkanlah hati kami untuk menikmati firman Tuhan ini. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami, dengar dan sambut semuanya yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan kembali dalam kemenangan iman dalam nomor 312. Mari masuk. Dan kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Tison STH. Mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh agar firman Tuhan yang sebentar kita dengar akan menjadi berkat bagi kehidupan kita.
Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami ada di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama memuji, memuliakan dan menyembah akan nama Tuhan. Terlebih khusus kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon supaya Roh Kudus bekerja di dalam setiap pribadi dan hati kami. Biarlah setiap firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami baca bersama-sama akan menjadi kekuatan baru bagi tubuh kami. Dan juga menjadi kekuatan dalam iman kami supaya kami tetap setia dalam mengiringi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu yang indah ini untuk merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan, dalam bulan ini tema kita yaitu pelayanan gereja. Minggu pertama kita telah mendengarkan bagaimana pelayanan terhadap orang dewasa. Minggu kedua kita belajar bersama-sama bagaimana gereja yang memberdayakan pelayanan terhadap sekolah minggu. Dan pada minggu yang ketiga ini saya akan membawa kita belajar dan merenungkan firman Tuhan. Ya, bagaimana gereja memberdayakan pelayanan terhadap pemuda atau kaum muda. Ya. Berdasarkan dalam pembacaan kita tadi dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-15 ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan bagaimana gereja yang memberdayakan pelayanan terhadap kaum muda atau pemuda. Ya. Penting bagi gereja untuk memberdayakan pelayanan terhadap kaum muda di masa ini. Di masa sekarang ini. Kita tidak dapat mengesampingkan atau mengabaikan pelayanan gereja kepada anak-anak muda atau kaum muda. Ya. Karena kaum muda adalah anak-anak muda yang memiliki berbagai macam talenta, bakat. Ya. Dan mereka juga adalah orang-orang yang sangat kreatif dan imajinatif dalam mengembangkan ide-ide. Ya. Sehingga penting bagi kita untuk memberdayakan anak-anak muda ya, terhadap pelayanan gereja. Ya, karena mereka memiliki berbagai macam talenta, bakat. Ya, memiliki ide-ide yang kreatif. Dan mereka sangat imajinatif dalam mengembangkan ya, suatu konsep yang baik. Yang memberikan gambaran bagaimana mereka dapat melayani, mengembangkannya. Oleh sebab itu, ya, gereja harus dapat memberdayakan pelayanan terhadap pemuda. Puji Tuhan, jika di dalam gereja kita telah memberdayakan anak-anak muda, ya, baik di jemaat lokal, anak-anak dalam jemaat kita maupun anak-anak yang datang dari berbagai daerah. Yang berkumpul, yang bersama-sama dengan kita beribadah di dalam jemaat ini. Ya, mereka boleh tertarik untuk melibatkan diri mereka di dalam pelayanan. Ya, dan ini merupakan peran gereja untuk terus memberdayakan mereka. Ya, kota Samarinda merupakan salah satu kota pendidikan ya, di Kalimantan Timur. Ya, di mana banyak anak-anak kita, anak-anak muda kita datang dari berbagai daerah. Ya, untuk menempuh pendidikan di kota ini. Ya, sehingga penting bagi kita sebagai gereja lokal, ya, gereja kota yang ada di kota Samarinda ini untuk terus ya, menjangkau mereka. Nah, ketika kita menjangkau mereka, menyediakan tempat bagi mereka. Ya, dan kita juga dapat memberdayakan pelayanan kepada anak-anak muda kita. Itu sebabnya kita tidak bisa mengabaikan pelayanan terhadap anak-anak muda. Karena mereka datang dari berbagai daerah, kumpul di kota Samarinda. Mereka mencari tempat di mana mereka bisa bertumbuh, di mana mereka bisa mengembangkan bakat mereka, kemampuan mereka di dalam pelayanan. Bahkan mau dibimbing untuk melayani. Ada banyak anak-anak muda yang memiliki kerinduan ya, seperti ini. Ingin dipakai di dalam pelayanan, ingin dilibatkan dalam sebuah persekutuan. Dan gereja harus peka, ya. Gereja harus aktif ya, dalam memberdayakan anak-anak muda kita.
ya, melihat potensi-potensi yang ada, mengembangkan ya, ide kreatif mereka dengan melibatkan mereka. Ya. Ketika gereja memberdayakan pelayanan kepada kaum muda, disitulah mereka akan merasa nyaman, ya, bertumbuh di dalam persekutuannya, ya, dewasa di dalam imannya, ya, sehingga mereka akan menjadi pemuda yang akan membangun gereja dan pelayanan gereja itu sendiri. Ini tugas kita sebagai gereja yang ada di kota Samarinda ini, terlebih khusus. Kita tidak dapat mengabaikan pelayanan terhadap mereka, karena di tempat inilah selain mereka menempuh pendidikan, ya, untuk pengetahuan mereka, gereja juga berperan untuk membina pertumbuhan iman mereka, karakter mereka, ya, membentuk mereka menjadi pribadi yang setia, taat dan mencintai pelayanan dan gereja. Sehingga ketika mereka pergi, ya, pulang ke tempat mereka, masing-masing mereka membawa berkat. Ya, bukan hanya berkat ketika mereka menempuh pendidikan gelar saja, tetapi mereka membawa berkat rohani untuk mengembangkan, ya, berkat-berkat yang mereka terima, ya, pelayanan-pelayanan yang telah mereka lakukan di dalam gereja, di dalam jemaat, dan mereka melakukan itu juga di daerah, di gereja mereka masing-masing. Ya. Itulah kerinduan kita sebagai gereja, itulah kerinduan gereja, ya, harus menjadi kerinduan gereja. Ya, untuk memberdayakan pelayanan kepada anak-anak muda, ya. Sehingga ketika mereka menjadi pemuda, sehingga ketika mereka selesai menempuh pendidikan, ya, mereka tidak meninggalkan gereja. Meskipun sibuk dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, tapi karena gereja telah memberdayakan pelayanan kepada mereka, mereka akan mengutamakan, mereka akan tahu memprioritaskan pelayanan, kesetiaan mereka kepada gereja yang telah memberdayakan mereka. Oleh sebab itu penting bagi kita sebagai gereja, ya, gereja lokal yang ada di kota ini, melihat, ya, dan menjangkau para anak-anak kita yang dari berbagai daerah ada di kota ini. Ya. Pemuda gereja Kemai Injil yang kuliah di Samarinda dalam hitungan, ya, Komisi Pemuda Daerah Kota Samarinda, kurang lebih ada 2.000 anak-anak muda, ya, yang sedang kuliah di kota ini. Ya. Anak-anak muda gereja Kemai Injil yang dari berbagai daerah ada, mungkin lebih dari 2.000 ini. Ya. Jika dalam hitungan Komisi Pemuda Daerah Kota Samarinda, ya, yang didapatkan dari berbagai daerah, informasinya dari beberapa daerah yang ada di Kalimantan Timur. Kita belum menghitung mereka yang dari Kaltara, ada di kota ini. Namun dalam hitungan kami yang sudah bergabung kurang dari 1.000 orang anak-anak muda, ya, ini merupakan sebuah persoalan bagi gereja Kemai Injil, ya, bagi gereja lokal kita. Bagaimana kita memfokuskan, ya, memperhatikan dan terus menjangkau, mendukung penjangkauan anak-anak muda kita ini. Ya. Ini juga menjadi perhatian kita bersama sebagai gereja yang ingin memberdayakan pelayanan terhadap pemuda. Ya. Ini menjadi perhatian kita bersama. Ya. Kerinduan daripada pemimpin pemuda gereja Kemai Injil, ya, baik dari ketua pemudanya, ketua pemuda daerahnya, para mentor-mentor yang ada di setiap gereja-gereja lokal, ya, kerinduan yang sama, ingin membawa mereka, mencari mereka, merangkul mereka untuk ada di dalam persekutuan, untuk menjangkau mereka, membawa mereka, untuk melibatkan mereka di dalam pelayanan. Karena mereka memiliki potensi, bakat-bakat dan talenta yang luar biasa untuk dipakai di dalam gereja kita. Gereja Kemai Injil Indonesia. Jangan sampai kita kehilangan mereka. Kita terus menaruh perhatian. Tapi puji Tuhan, Gereja Kemai Injil Indonesia yang ada di kota Samarinda saat ini sedang terus menjangkau, terus memberikan dukungan kepada para pemimpin pemuda yang melakukan penjangkauan kepada anak-anak muda kita. Ini merupakan suatu perkembangan, ini merupakan satu dorongan yang semangat kepada para pemimpin pemuda untuk terus menjangkau, mencari, ya, anak-anak muda kita dimanapun mereka berada.
Karena gereja harus memberdayakan pelayanan kepada mereka. Sehingga mereka tidak pulang begitu saja. Tetapi ada berkat, ya ada pembekalan dari gereja bagi anak-anak muda kita. Untuk mempersiapkan mereka menjadi orang-orang yang betul-betul mencintai persekutuannya, ya, gerejanya, dan pelayanannya. Sehingga mereka dapat memberi yang terbaik bagi gerejanya. Ya, oleh sebab itu gereja perlu memperhatikan hal ini untuk memberdayakan pelayanan terhadap pemuda. Seperti dalam 1 Timotius 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ya. Ayat ini dengan jelas berbicara tentang potensi atau talenta seorang muda. Ya, meskipun dalam teks ini ya berbicara tentang Timotius sebagai seorang hamba Tuhan yang sangat muda, ya, sebagai gembala yang sangat muda, ya. Namun ya, dia adalah representasi dari kaum muda gereja saat ini. Dia adalah representasi dari kumpulan anak-anak muda gereja pada saat ini. Sehingga Rasul Paulus katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi sebagai seorang muda pun harus mengerti dan tahu fungsinya. Sebagai anak-anak muda gereja pun harus tahu dan mengerti fungsinya. Yaitu harus tetap dan terus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Oleh sebab itu, mari, ya, gereja harus tetap dan terus memberdayakan pelayanan terhadap pemuda. Dan pemuda juga harus memberi diri, ya, terhadap pelayanan gereja. Penting bagi kita mengetahui hal ini. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana cara memberdayakan pelayanan terhadap pemuda atau kaum muda? Bagaimana cara memberdayakan pelayanan terhadap pemuda? Yang pertama, ya, kepedulian gereja terhadap kaum muda. Ya. Gereja harus peduli terhadap pemuda, persekutuan muda, anak-anak muda. Ya. Ini yang menjadi cara untuk memberdayakan pelayanan terhadap pemuda. Ya. Jika kita memperhatikan, ya, melihat keadaan, ya, sangat disayangkan ada gereja yang tidak terlalu memperdulikan pelayanan terhadap pemuda atau kaum muda, ya, dan mengabaikan pelayanan kaum muda dan menganggap kaum muda, persekutuan kaum muda itu tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu penting karena mereka tidak memiliki pengalaman yang banyak di dalam pelayanan gereja sehingga mereka tidak diberdayakan. Mereka tidak dilibatkan di dalam pelayanan. Oh, kalian masih muda, kalian tidak tahu apa-apa. Kadang-kadang muncul perkataan seperti itu, kalimat seperti itu. Tidak ada sebuah kepedulian. Kita sering menemukan hal ini. Di dalam jemaat kita pun, anak-anak kita yang datang. Sehingga mereka tidak memiliki mental pelayanan yang baik. Mereka merasa tidak layak. Karena ada klaim, karena ada kalimat-kalimat yang dulu mereka dengar. Ya. Karena tidak ada kepedulian gereja untuk membangun mereka. Membentuk mereka di dalam pelayanan. Sehingga ketika mereka ada, ketika kita mempercayakan, mereka merasa tidak layak, mereka merasa tidak bisa. Ini hal yang sering kita temukan di dalam pelayanan. Kita minta bisa jadi singer, oh kak, minta maaf. Saya tidak bisa menyanyi, saya malu, ya. Saya tidak pede. Nanti kalau saya begini, ya,
Saya tidak memiliki pengalaman. Ya. Karena kalimat-kalimat seperti ini, karena tidak ada pembentukan dari awal pada mereka. Tapi puji Tuhan, ini menegur kita, ini mengingatkan kita bagaimana kita harus tetap peduli terhadap pelayanan ya kepada kaum muda. Karena ketika mereka pergi dan dipercayakan, mereka akan bangga menerima pelayanan ini. Ya. Mereka akan menerima pelayanan, kepercayaan itu sebagai suatu kebanggaan, kepercayaan yang istimewa yang mereka akan lakukan. Ya. Jika kita melihat ya, beberapa sumber dan melihat gereja-gereja di dunia barat sana, di Eropa dan Amerika, ya, tidak sedikit gereja yang kehilangan anak-anak muda saat ini. Ya. Gereja hanya dihuni orang-orang yang sudah lanjut usia. Jika kita membayangkan bagaimana keadaan gereja 20 tahun ke depan atau 10 tahun lagi. Jika tidak ada generasi-generasi, mulai dari sekolah minggu, pemuda. Ya. Bagaimana gereja ini akan terus berkembang jika tidak ada persekutuan-persekutuan yang dibina sejak dini. Sangat disayangkan. Karena seperti ini tadi tidak ada kepedulian untuk membina mereka, untuk membimbing mereka, untuk membentuk mereka menjadi pribadi yang mencintai pelayanan gerejanya dan pekerjaan Tuhan. Kepedulian gereja terhadap kaum muda adalah cara yang terbaik untuk menjangkau mereka datang kepada Tuhan, datang ke dalam persekutuan. Sehingga gereja dapat memberdayakan dan melibatkan mereka ke dalam pelayanan. Kita melihat potensinya seperti ini, kita melihat karunia dan bakatnya. Dan kita menaruh mereka sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka untuk pelayanan gereja. Mereka senang dilibatkan jika kita mampu ya, membimbing mereka, membentuk mereka, dan memulihkan kepercayaan mereka. Yang mungkin mereka dengar dari kampung mereka, dari daerah mereka, orang-orang yang di sekitar mereka bahwa kamu tidak layak pelayanan, kamu tidak bisa pelayanan. Nanti kamu pelayanan, seperti itu. Tapi kita memiliki peran untuk peduli kepada mereka, membentuk mereka, membina mereka, untuk mencintai pelayanan gereja yang dipercayakan kepada mereka. Hal yang kedua, bagaimana gereja dapat ya, cara gereja dapat memberdayakan pelayanan terhadap pemuda. Yang kedua, ya, gereja harus menaruh perhatian. Gereja harus menaruh perhatian kepada kaum muda. Ya. Jika minggu lalu kita belajar tentang sekolah minggu, menaruh perhatian terhadap pelayanan anak sekolah minggu. Ya. Ini juga, ya, kita harus juga menaruh perhatian terhadap kaum muda. Seperti dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Rasul Paulus katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Menaruh perhatian itu sangat penting. Atau memperhatikan mereka adalah hal yang sangat istimewa yang dapat membawa mereka ada di dalam persekutuan. Ya. Menaruh perhatian terhadap pelayanan kaum muda dalam pengertian bagaimana gereja menjadi tempat yang istimewa. Ya, saya katakan tempat yang istimewa ini merupakan satu tempat yang mereka cintai, yang mereka rindukan untuk datang. Ya. Menanti-nantikan. Kapan giliran saya pelayanan? Kapan waktunya beribadah? Ya. Ini yang menjadi peran gereja. Ya. Menaruh perhatian kepada mereka. Dan mereka memberikan sebuah respon bahwa gereja persekutuan di mana mereka berada merupakan tempat yang istimewa. Tempat yang nyaman. Ya. Tempat yang bisa mereka rasakan sukacita. Karena jemaat, gereja, para hamba Tuhan menaruh perhatian kepada mereka. Pada setiap semua pelayanan. Sehingga tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi, wah saya seperti ini. Ada penerimaan pada mereka. Sehingga
gereja menjadi tempat yang istimewa bagi mereka. Sehingga mereka memiliki kerinduan terus menerus. Ya. Menantikan sesuatu pelayanan. Ya. Dan melakukannya dengan luar biasa, dengan kemampuan mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan gereja juga menjadi tempat bagi mereka. Ya. Dalam kesusahan ada tempat bagi mereka saling berbagi. Ya. Di saat mereka dalam kedukaan atau dalam kesukaran, ya, ada tempat bagi mereka untuk saling menemukan. Mereka menemukan komunitas yang menguatkan mereka. Ya. Di saat mereka jatuh, mereka menemukan tempat atau komunitas yang dapat mengangkat mereka, mendukung mereka. Di saat mereka merasa gagal, ada tempat bagi mereka. Mereka menemukan persekutuan yang memberikan dukungan kepada mereka. Ya. Semua orang membutuhkan hal ini. Ya. Mereka merindukan ada tempat persekutuan di mana mereka dikuatkan, di mana mereka merasa nyaman, tempat yang istimewa. Gerejalah yang menjadi tempat istimewa bagi mereka. Gereja harus menjadi tempat istimewa bagi mereka. Di saat mereka susah, mereka menemukan orang-orang persekutuan untuk saling berbagi. Di saat mereka dalam kedukaan, ada yang menguatkan mereka. Karena perhatian-perhatian tadi. Di saat mereka gagal, ada orang-orang yang mendukung mereka. Inilah bentuk perhatian gereja yang efektif terhadap kaum muda. Komunitas yang saling memperhatikan. Dunia sedang bekerja untuk terus mengarahkan perhatian anak-anak kita. Anak-anak muda saat ini. Ke tempat-tempat yang akan merusak mereka. Yang akan menyesatkan mereka. Oleh sebab itu, gereja jangan sampai kehilangan mereka. Itu sebab kerinduan, ya, kerinduan para pemimpin, pemuda yang ada di gereja, yang ada di kota Samarinda ini, terus menjangkau mereka, bekerja, melibatkan mereka. Mari kita menaruh perhatian bersama-sama sebagai dukungan kita terhadap pelayanan, ya, pelayanan kita, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kita. Oleh sebab itu, mari kita sebagai gereja Tuhan yang hidup, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Yang ketiga, hal yang ketiga, ya, gereja dapat memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap pelayanan kaum muda. Ya. Pelayanan atau apresiasi, penghargaan gereja terhadap kaum muda. Ya. Jika saya mengamati, ya, memang apresiasi dan penghargaan merupakan bentuk kepedulian gereja, perhatian dan dukungan gereja kepada mereka. Anak-anak muda ini senang, ya, menerima penghargaan, senang diapresiasi ketika mereka melakukan sesuatu. Wah, luar biasa pekerjaanmu, wah, luar biasa prestasimu, ya, luar biasa pelayananmu, baik sekali pelayananmu. Dengan apresiasi seperti itu akan memberikan rasa semangat bagi mereka, dorongan bagi mereka untuk melihat, saya harus memberikan yang lebih baik lagi, mempersiapkan yang baik lagi. Ada sebuah penghargaan yang mereka terima, ya, dari gereja. Ketika kita melibatkan mereka di dalam pelayanan, apresiasi penting bagi semua orang. Supaya memotivasi mereka memberikan yang terbaik. Terus melihat, menggali potensi mereka. Ya, ide-ide mereka, mengembangkannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti dalam ayat 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, ini sebuah apresiasi, penghargaan Paulus kepada Timotius sebagai seorang pelayan yang sangat muda. Sehingga ini memberikan Timotius rasa semangat, ya, untuk
mengabarkan Injil, berkobar-kobar, memberitakan Injil, melayani Tuhan dalam semua tantangan-tantangan yang ada. Ya. Oleh sebab itu Rasul Paulus juga selalu memberikan apresiasi ya, dan dukungan kepada jemaat-jemaat atas kasih dan iman mereka sebagai jemaat Tuhan dalam penganiayaan, dalam penderitaan. Ya, setiap tulisan dari awal dari surat-surat Paulus, ia selalu mengucap syukur dan mengapresiasi iman jemaat, ketekunan mereka atas apa yang mereka telah terima dari pengajaran itu sendiri dan melakukan pelayanan. Dan ini juga dilakukan Rasul Paulus, ya, memberikan apresiasi atas ketekunan dan kesetiaan para pelayan Tuhan seperti Timotius, Titus, Filemon, dan beberapa pelayan Tuhan lainnya. Ia mengapresiasi ketekunan, kasih, dan pengabdian mereka terhadap pelayanan Tuhan. Hal ini dilakukan untuk terus memberikan semangat dan dorongan untuk tetap setia melakukan pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Apresiasi atau penghargaan merupakan bentuk dukungan kita secara moral dan pengakuan kita bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki potensi yang luar biasa di dalam pelayanan dan telah melakukan pelayanan dengan baik. Ya. Jangan pernah menyalahkan, tidak selalu menyalahkan mereka, tapi memberi nasihat untuk menguatkan dan membangun mereka. Sebagai kesimpulan, untuk memberdayakan pelayanan terhadap pemuda, maka gereja harus terus menjangkau anak-anak muda. Baik dari jemaat lokal maupun mereka yang datang untuk menempuh pendidikan di kota Samarinda. Menaruh kepedulian terhadap pelayanan pemuda. Menaruh perhatian dan memberi apresiasi, bentuk dukungan gereja atas karya-karya dan pelayanan yang telah mereka lakukan. Dan ketika mereka kembali dan ketika mereka memiliki pekerjaan, mereka akan mengingat gereja dan mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Oleh sebab itu gereja harus dapat melibatkan pelayanan terhadap pemuda. Dan pemuda harus melibatkan diri dalam pelayanan gereja. Kedua hal ini memiliki hubungan yang erat. Gereja dan pemuda tidak dapat dipisahkan. Kedua-duanya memiliki fungsi yang sama. Ya. Karena gereja membutuhkan pemuda. Pemuda membutuhkan gereja untuk dibentuk. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami boleh pelajari bersama-sama. Bagaimana kami sebagai gereja Tuhan dapat memberdayakan pelayanan terhadap kaum muda. Dan ajar kami, baik kami sebagai gereja, baik kami sebagai anak-anak muda, seorang muda boleh melibatkan diri kami untuk memberdayakan pelayanan gereja yang dipercayakan kepada kami. Ajar kami untuk tetap taat dan setia, memberi yang terbaik di dalam pelayanan kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau memberkati jemaat Tuhan, Engkau memberkati anak-anak muda kami yang melibatkan diri mereka dalam pelayanan. Dan jika ada mereka yang rindu untuk melibatkan diri mereka di dalam pelayanan, Tuhan juga mendorong mereka untuk datang. Dan situasi pada saat ini Bapak, dimanapun anak-anak muda kami berada, Tuhan tetap menolong mereka dan pakai mereka ya, di dalam pelayanan-pelayanan gereja yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama ini memberikan kami ya, rasa dorongan dan rasa kebersamaan untuk meningkatkan terus ya, kualitas-kualitas di dalam persekutuan-persekutuan di dalam jemaat kami. Agar kami boleh meningkatkan pelayanan kami menjadi yang lebih baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami, persekutuan kami pada hari ini. Kami telah memuji Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, dan memberikan persembahan kami kepada Tuhan dan menaikkan segala permohonan doa kami kepada Tuhan. Kami percaya ya, semua yang kami lakukan itu semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan.
Dan pada saat ini Bapa, kami akan kembali kepada rutinitas kami hari-harinya. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan kiranya berkat Tuhan turun atas kita semua. Diberkatilah kita di dalam pekerjaan, usaha, keluarga, rumah tangga, pendidikan, dan masa depan kita. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Puji Allah pohon berkat, puji Dia senam bumi, di surga pun memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jemaat Tuhan, kami dari tim pengembalaan akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga jemaat yang telah memberikan dukungan baik berupa doa dan material ataupun persembahan untuk kebutuhan pelayanan jemaat kita selama masa COVID-19 ini, sehingga kondisi keuangan kita tidak mengalami perubahan ataupun tetap eksis. Terima kasih sehingga pelayanan kita dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih atas pengorbanan Bapak Ibu yang telah memberikan persembahannya kepada pelayanan dalam gereja kita. Kedua, kami juga mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada warga jemaat yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada rencana kita untuk membeli sebuah komputer mendukung pelayanan kita di masa COVID ini, seperti apa yang telah di-share-kan oleh sekretaris gereja kepada kita. Dengan berkat pertolongan dan berkat kerjasama yang baik dari tim multimedia telah berhasil membeli ataupun mendapat sebuah komputer yang standar sehingga dapat memudahkan pekerjaan dan pelayanan mereka dalam merekam dan juga menampilkan pelayanan-pelayanan ibadah kita pada setiap hari Minggu. Jadi terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah memberikan dukungan untuk kebutuhan kita melengkapi sarana kita dalam pelayanan di jemaat kita ini. Mengucap syukur juga kami kepada Tuhan karena kami dari tim pengembalaan dan beberapa badan pengurus jemaat yang ada waktu telah mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Daerah Kota Samarinda tanggal 16 September 2020, dan seminar tersebut sangat memberikan dukungan, arahan, semangat bagi kami untuk meneruskan pelayanan terutama di masa-masa pandemi ini. Bagi warga jemaat yang ingin menyampaikan kesaksian pengucapan syukurnya atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, silakan menghubungi Badan Pengurus Jemaat, bisa mengirim kesaksiannya melalui WA ataupun SMS, atau bisa datang ke pastori pada waktu jam rekaman untuk direkam kesaksian-kesaksiannya. Dan tentu kita akan atur durasi waktunya. Itu kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat. Kemudian sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka kita akan tetap mengadakan ibadah di rumah sampai tanggal 31 Desember 2020 ataupun sampai kembali kepada normal. Artinya
ibadah perayaan Natal kita seperti biasa di gereja, kemungkinan kita akan ibadah Natal melalui live streaming ataupun melalui online saja. Itu untuk jemaat ketahui. Dan kedua, yang berikut, sehubungan dengan akhir-akhir ini, dengan meningkatnya penularan virus corona di kota Samarinda sehingga kota kita ini sudah menjadi zona merah, maka kami sangat mengharapkan baik dari tim pengembalaan Badan Pengurus Jemaat supaya kita mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diberlakukan ataupun protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu kalau keluar rumah gunakanlah masker dan rajinlah cuci tangan dan makanlah makanan yang sehat, olahraga yang tetap, sehingga akan sangat menolong tubuh kita agar kita tidak mudah terjangkit dengan virus corona ini. Itu harapan kita. Kemudian sesuai dengan materi yang telah disampaikan dalam seminar kami tanggal 16 yang lalu, bahwa dari pihak daerah dan wilayah sangat mengharapkan supaya selama COVID ini ataupun dalam menyikapi situasi COVID ini, mari kita tingkatkan ibadah dalam rumah tangga kita. Selain daripada ibadah hari Minggu, mari kita di setiap keluarga mengadakan ibadah itu gereja rumah. Jadi diharapkan supaya setiap keluarga bisa mengadakan ibadah-ibadah dalam keluarga masing-masing selain daripada hari Minggu. Kemudian juga kami harapkan supaya tetap setia dalam ibadah kita seperti hari ini, setiap minggu, supaya kita akan terus memahami dan bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti ibadah ini, kami ucapkan terima kasih. Kalau ada dari jemaat yang merasa ataupun mengalami kendala, hambatan dalam mengikuti acara-acara ibadah kita selama ini, kami mohon infokan kepada kami supaya kami dapat mengaturnya dengan baik. Dan atau mungkin ada yang tidak punya fasilitas internet di rumah, dan bisa membawa flash disk ke pastori untuk direkam ataupun untuk dimasukkan ke flash disk. Kalau ada komputer di rumah bisa digunakan untuk mengikuti acara ibadah setiap hari Minggu. Itu harapan kami. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan dalam minggu yang akan datang, kami atas nama tim penggembalaan Badan Pengurus Jemaat mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati Bapak Ibu Saudara untuk menjalani hidupnya 1 tahun ke depan ini, dan sehingga Bapak-Bapak Ibu akan tetap sehat dan kuat dan menikmati kekuatan ataupun anugerah Tuhan selalu dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi dalam rumah tangganya. Demikian pengumuman yang kami dapat sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Masuk